Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi di channel Baik. Kali ini aku mau lanjutin pembahasan tentang kekuatan daya beli. Di video yang kemarin aku udah membahas tentang yang hari ini kita bangun di dalam kekuatan ekonomik adalah kekuatan daya beli. Lantas bagaimana solusinya jika kita melihat ekonomi jatuh, ketika kita melihat kekuatan daya beli kita menurun, ketika kita melihat kekuatan finansial kita lemah? Maka di video ini aku pengen bercerita aja untuk meramaikan jagat di sosial media juga. Dan ini menjadi bagian daripada legasi dan juga aspirasi yang coba saya sampaikan ke publik. Jadi setidaknya kalau masalah penurunan daya beli ini atau masalah ekonomi ini, itu solusinya adalah distribusi kekayaan. Apalagi kita tinggal di Indonesia, itu kekayaan negeri ini sangat luar biasa. Di video yang kemarin aku udah bahas bahwa salah satu faktor yang menjadikan kita itu miskin adalah karena semua kepemilikan itu dimiliki negara. Banyak juga kemudian ini menjadikan paham sosialisme, komunisme, sebagaimana China. Atau kepemilikan individu yang begitu bebas, yang kemudian ini menjadi paham kapitalisme, liberalisme. Tapi di video ini aku pengen menyampaikan tentang alternatif, bahwa sesungguhnya ada yang namanya kepemilikan umum. Ini yang di konstitusi kita, di Undang-Undang 45 pun nggak ada. Makanya ini sebagai aspirasi bahwa kepemilikan kalau kita lihat dalam kacamata Islam, ya sekali lagi saya merujuk kepada kacamata Islam. Itu kepemilikan dibagi menjadi 3. Kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Distribusi kekayaan yang aku maksud di sini adalah ketika yang menjadi milik umum seperti hutan, padang rumput, tambang, mineral, api, ya, minyak, itu semuanya milik umum, tetap menjadi milik umum, tetapi dikelola oleh negara untuk didistribusikan kekayaannya kepada masyarakat. Modalnya dari mana? Nah, itulah menjadi modal untuk basis membangun ekonomi. Jadi, underlying ketika mencetak mata uang itu bukan dari hutang, tapi dari mineral, salah satu adalah emas dan perak. Sebagaimana di dalam Quran, sejak 14 abad yang lalu, di dalam Quran itu sudah disampaikan bahwa salah satu ekonomi yang tahan inflasi adalah menggunakan emas dan perak, dinar dan dirham. Karena itu mata uangnya Allah, mata uangnya Tuhan. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, kita punya kekayaan seperti Freeport, tambang emas, Newmont, mineral, tambang perak, itu luar biasa. Apalagi jagat ke depan akan dipenuhi dengan elektrikal. Kita punya juga seperti nikel, kita punya juga seperti rare earth, tanah jarang. Ini menjadikan kekuatan sebetulnya. Kenapa ini menjadi kutukan bukan menjadi kekuatan? Nah, disinilah kita perlu kebangkitan itu dimulai dari kebangkitan pikiran. Ketika terjadi distribusi kekayaan, kemudian masyarakat itu diedukasi untuk naik taraf berpikirnya, elevating thinking, level berpikirnya bisa naik, maka masyarakat bisa menciptakan nilai, menciptakan value. Kita lihat arus globalisasi, di mana hari ini pun kita lihat pasar-pasar itu sepi, pedagang-pedagang terus sepi. Kenapa? Karena perdagangan, commerce itu sudah antar negara. Makanya yang lemah kalah. Oleh karena itu, maka kita perlu meningkatkan daya saing. Daya saing itu ditingkatkan melalui peningkatan taraf berpikir. Biar masyarakat kita bisa menciptakan nilai, value proposition-nya bisa diciptakan. Misalnya aku tuh punya perusahaan herbal, namanya Asbro. Itu kita ngurusin herbal. Ada juga perkebunan kopi, ada juga perkebunan durian. Itu kan ada positioningnya, ada nilai ekonominya yang kita bisa bangun. Inilah yang menjadikan kita punya kekuatan, karena ada akses. Karena ada hal yang kita urusin, ya sumber-sumber ekonomi yang menjadi resource, yang kemudian kita bisa value prosesikan sebagaimana untuk memenuhi kebutuhan market. Ada misalnya punya masalah berkaitan dengan lambung, maka kita Hasbo bikinkan namanya teh kopasanda. Ada punya masalah usus kotor, kita bikinkan namanya teh detox. Nah, ini kan values. Nah, ini muncul karena ada yang namanya ya elevating thinking. Tingginya taraf berpikir ini yang mampu mengkreasikan sebuah nilai. Yang nilai itu mampu menjadikan satu produk, baik itu barang ataupun jasa. Jadi selain distribusi kekayaan, kita juga perlu meninggikan cara berpikir. Nah, itulah namanya distribusi pendidikan dan informasi. Hari ini kita diasuh oleh sosial media, tetapi sosial media ini tidak terjadi berbanding lurus dengan peningkatan taraf berpikir. Maka ini penting untuk kita memahami. Kalau kita mau menjadi makmur, menjadi sejahtera, yang pertama rakyat ini harus diurus, harus ada distribusi kekayaan. Kekayaan dari mana? Sumber kekayaan di negeri ini banyak sekali. Oleh karena itu maka
Ini kekuatan daya beli bisa ditingkatkan pelan-pelan. Sambil kita kemudian mendidik rakyat, terus kita kemudian juga mereformasi sistem politik, tatanan politik yang ditegakkan berdasarkan keadilan. Daya beli masyarakat ini bisa dinaikkan. Nah, di samping itu, sistem currency, mata uang yang pernah kita bahas, itu di underlying, didasarkan pada emas dan perak. Cuman kita akan punya tantangan eksternal. 80 tahun merdeka, tetapi kenapa kemiskinan makin merajalela? Selain juga kemiskinan, kesehatan, pendidikan itu juga tidak sebagaimana yang diharapkan. Misalnya kita melihat kalau hari ini banyak orang sarjana S1, S2, S3, tapi nyatanya dunia industri kita, dunia pekerjaan kita itu nggak dibangun. Kenapa muncul jutaan UMKM di negeri ini? Ya karena memang tidak terbangun industrinya. Sehingga tenaga-tenaga profesional tidak terserap oleh perusahaan-perusahaan industri-industri besar. Akibatnya mereka apa? Ya mereka akhirnya jadi UMKM. Jadi inilah perlu roadmap, perlu pemikiran, perlu strategik segala macam untuk kita membangun kekuatan daya beli. Tetapi kekuatan daya beli adalah dibangun dari kekuatan SDM. Kalau kita lihat Eropa salah satu negara yang miskin di belahan dunia ini. Tidak seperti Cina, India, Indonesia. Karena kekayaannya banyak banget. Jadi negeri ini luar biasa. Nah, tetapi kenapa bangsa Eropa lebih unggul? Karena kebangkitan. Inilah bahwa kalau kita pengen merubah segala sesuatu, yang dirubah pertama kali adalah pikiran. Cara bermain kita rubah. Sehingga ketika kita tahap berpikir naik, kita bisa memilih ideologi apa yang cocok untuk negeri ini. Apakah kita kembali ke kapitalisme, liberalisme, demokrasi, atau kita kembali ke sosialisme, komunisme sebagai Cina, atau kita memilih alternatif lain, yaitu ideologi Islam yang berdasarkan Al-Quran. Kalau kita mau menata ekonomi yang bagus, di dalam Quran sudah disebutkan, yaitu underlying moneter itu mulai emas dan perak, itu tahan inflasi. Di samping itu perlu dibangun kekuatan ekonomi Islam, yaitu adanya Baitul Mal yang akan menginventarisir seluruh resource kekayaan negeri ini untuk nantinya dipilah-pilah, diurus dengan hukum Islam, syariat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga jelas, sehingga hukumnya pun tegak. Untuk mengoperate ini butuh SDM yang beriman dan bertakwa. Jadi itu salah satu aspirasi yang saya sampaikan, bahwa mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kondisi ini. Makanya kita sebagai anak muda jangan berputus asa, terus berjuang, berusaha, belajar, ya, membangun sesuatu, berkarya, sampai kita benar-benar bisa bangkit dari sisi apapun, pendidikan, daya beli, ekonomi, sosial, politik. Karena kita berhak atas bumi Allah yang kaya ini untuk kita gunakan biar berkah, biar menjadi baldatun thayyibatun wa rahmatan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan sejarah dalam kehidupan anak manusia ini. Barakallahu fikum.